Inul masih ingat kata-kata saat dimarahi Rhoma Irama, benarkah disiram dan dipaksa bersujud? Pada tahun 2003, musik dangdut yang tengah naik daun dibuat gempar usai sang raja turun gunung untuk menegur penyanyi pendatang baru yang menurutnya meresahkan. Ya, Haji Rhoma Irama menegur keras Inul Daratista yang saat itu terkenal dengan goyang ngebornya. Melihat musik dangdut dibawakan dengan gaya kurang etis, berbeda 180 derajat dengan apa yang Bang Haji selama ini tampilkan. Rhoma Irama pun memanggil Inul. Disebutkan pada saat itu Inul mendatangi studio Soneta untuk memberikan klarifikasi. Usai bertemu itulah, Inul mengaku disiram menggunakan air, disuruh bersujud, hingga diusir pulang ke kampung. Mendengar pengakuan Inul tersebut, pihak Rhoma Irama pun membantah keras dan pihak Inul sampai saat ini belum pernah meluruskannya. Melalui paguyuban artis musik Melayu Indonesia dalam kurung, PAMMI, Rhoma Irama pun mengeluarkan imbauan agar stasiun televisi memboikot Inul Daratista. Mendapat kecaman dari musisi dangdut yang juga para seniornya, Inul kemudian mengucapkan minta maaf di hadapan media. Namun meski sudah meminta maaf, Inul dan Rhoma tak pernah terlihat sepanggung bahkan dalam satu acara. Inul juga pernah mengisyaratkan jika dalam suatu acara ada Rhoma Irama, Inul tak bisa tampil di acara yang sama. Hingga kini ia pun masih mengingat bagaimana ia dimarahi Rhoma Irama di masa lalu. Oh, ini yang namanya Inul. Pak Haji sudah marah-marah, emosional. Saya ngejar, takut badan gemetar mau pingsan. Saya nggak pernah dimarahi sama bapak saya, jadinya shock, kata Inul pada Minggu 7 April 2024. Saat pertemuan itulah Inul juga diberi wejangan oleh Rhoma Irama untuk mengubah penampilannya menjadi tertutup. Pokoknya ngomong gini, besok kamu harus berpakaian seperti Siti Nurhaliza, nyanyi juga kayak harus Siti Nurhaliza, kenang Inul. Mendapat teguran langsung dari sang raja dangdut, Inul hanya bisa terdiam dan meminta maaf. Adapun momen tersebut merupakan titik terendah Inul di awal kariernya. Akibat pencekalan itu, Inul pun sampai sepi job manggung. Pemasukan tidak ada, tapi cicilan rumah dan lain-lain harus dibayar. Setelah berhasil bangkit dan sukses, setelah 15 tahun memendam amarah, luka lama Inul sempat terungkap saat dirinya sempat memposting curahan hati pada akun Instagram miliknya beberapa waktu silam. Bara bencimu akan kau bawa sampai mati. Dan aku tidak paham akan kebencianmu. Aku tidak akan paham akan maumu. Satu tujuan beda arahnya. Sejauh ini aku tak secuil pun berhasrat memainkan nada bersamamu, tulis Inul Daratista dalam story Instagram miliknya. Curahan hati Inul Daratista rupanya berbuntut panjang. Inul dianggap kembali membuka perseteruan yang terjadi antara dirinya dan Rhoma Irama. Story ini tentu ditujukan kepada seseorang karena beberapa caption menohok yang dipandang netizen tertuju kepada sang raja dangdut. Hal ini mendapat respon dari keluarga Rhoma Irama yang diwakili oleh Debbie Irama yang merupakan putri sulung Rhoma Irama. Mbak Inul, dengan segala kerendahan hati saya mengingatkan, jujurlah pada diri Mbak sendiri. Apa yang terjadi di Soneta Record lantai atas yang tidak disaksikan media tapi ada saksi Mbak Del, ada Pak Awang, Pak Alex ALM juga ada kalau gak salah. Mbak memutar balikan fakta di depan media. Rhoma Irama tidak pernah menyiram air ke Mbak, tidak pernah menyuruh Mbak bersujud, tidak pernah mengusir Mbak dari ruangan, apal nyuruh pulang ke kampung. Jujurlah Mbak. Mbak telah melakukan dan menikmati fitnah itu menuai simpati dari kebohongan Mbak sendiri. Rhoma Irama tidak perlu melakukan hal keji hanya untuk meraih popularitas. Sebelum Mbak lahir di dunia seni, beliau telah memiliki segalanya. Sebelum Mbak mencaci makai orang, sebaiknya Mbak koreksi diri, ingat-ingat dengan ulah Mbak. Popularitas gak dibawa mati Mbak, Allah bersaksi atas setiap kejadian yang dilakukan dan dialami setiap orang, kebaikan dan kejahatan akan kembali pada diri sendiri. Jangan bangga dengan apa yang Mbak miliki sekarang, ketenaran dan kelimpahan harta bukan ukuran kemuliaan seseorang. Mbak bisa saja buat pencitraan seakan-akan diri paling benar dan paling suci. Tapi jika Allah mau membuka topeng keluguanmu itu Mbak gada. Manusia yang bisa menghalangi. Tulis Debbie Irama dalam akun Instagram miliknya. Luruskan bahwa itu tidak terjadi apa-apa pada diri saya. Itu hanya sekedar motivasi atau omongan saya yang mungkin lagi pengen nulis aja gitu. Saya nggak nyebut nama kan. Ya udah, nggak boleh ada yang tersinggung.